Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahar atau mas kawin adalah hak seorang istri yang wajib diberikan suami saat akad nikah. Namun tidak semua barang bisa dijadikan mahar. Ada sejumlah mahar yang dilarang dalam Islam. Dinukil dari kitab Al-Fiqh ala Madzahib Al-Khamsah, susunan Muhammad Jawad Mughniyah, yang diterjemahkan masyhur di KK, umumnya mahar pernikahan bisa berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, dan lain sebagainya yang memiliki harga di mata masyarakat. Mahar juga harus diketahui secara detail dan jelas. Terkait mahar juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan." Menurut kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi yang diterjemahkan Faisal Saleh, pengertian mahar secara bahasa berasal dari kata al-mahar. Sebutan lain dari mahar adalah syadaq, yang artinya penyerahan harta yang mencerminkan keinginan untuk melaksanakan akad nikah. Pertama, mahar tidak bernilai. Mahar tidak bernilai atau tidak berharga dilarang dalam Islam, sebab salah satu syarat dari mahar pernikahan adalah memiliki manfaat. Oleh karenanya mahar tidak berharga tidak memenuhi syarat. Diterangkan dalam kitab Fiqh Silalan, Sunnah Li'an-Nisa oleh Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, terjemahan Firdaus, mahar bisa berupa apa saja yang bernilai maknawi selama istri ridha akan hal itu. Kedua, mahar yang membebani calon suami. Islam tidak memberi ketentuan pasti mengenai batasan mahar. Meski begitu, mahar hendaknya tidak memberatkan apalagi membebani calon suami. Mahar yang membebani ini dilarang dalam Islam. Bahkan, jika calon suami tidak mampu menanggung mahar, maka menjadi hal yang tercela. Dalam sebuah hadits dari Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan pernikahan yang besar berkahnya, yaitu yang maharnya paling ringan. Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling ringan maharnya. Ketiga, mahar dari barang atau harta haram. Mahar lainnya yang dilarang dalam Islam adalah mahar yang haram. Ini bisa berupa barang haram seperti minuman keras, babi, darah, atau harta haram. Jika seseorang memberikan mahar haram, maka pernikahannya tergolong tidak sah, karena pemberian mahar haram dilarang dalam syariat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila mahar tersebut berupa barang haram padahal istrinya belum menerima, maka dia berhak mendapat mahar yang tidak haram. Perlu dipahami, salah satu syarat mahar yang diberikan kepada mempelai wanita adalah suci. Keempat, mahar cacat. Mahar cacat juga dilarang dalam Islam. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, istri bisa meminta harga dari mahar yang cacat dan terkadang dengan mahar mitsli, yang berarti disesuaikan dengan yang dibayarkan pada sebayanya perempuan. Dijelaskan dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, susunan Ibnu Rushd, terjemahan Fuad Syaifuddin Nur. Jumhur ulama berpendapat, calon suami yang memberi mahar cacat pernikahannya tetap sah. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah istri bisa meminta kembali harga mahar, menukar dengan harga sebanding, atau dengan mahar misli. Kelima, mahar berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan dianggap tidak baik. Begitu pula dengan mahar yang berlebihan. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam memberikan mahar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Berlebihan dalam memberi mahar hukumnya makruh, sebagaimana merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini menunjukkan sedikitnya keberkahan mahar dan menyiratkan kesulitan dalam pernikahan. Keenam, mahar titipan untuk ayah pihak wanita. Mahar lainnya yang dilarang dalam Islam adalah jika lelaki menikahi seorang wanita, kemudian mempersyaratkan dalam maharnya ada pemberian untuk ayah si mempelai wanita itu. Mahar seperti ini layaknya seorang wakil dalam jual beli yang menjual barangnya, lalu mempersyaratkan adanya suatu pemberian untuk dirinya. Pernikahan seperti ini tak boleh dilakukan. Abu Dawud, Nasa'i, dan Abdul Razzaq meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya, wanita manapun yang menikah dengan mahar pemberian sebelum akad nikah dilakukan, maka itu miliknya. Tetapi apa-apa yang diberikan setelah akad nikah, maka itu milik orang yang diberi.
orang yang paling berhak menghormati seseorang adalah anak perempuan dan saudara perempuannya. Ketujuh, mahar bercampur jual beli. Mahar bercampur jual beli juga termasuk yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam hal ini, maksudnya seperti istri menyerahkan budak lelaki pada suaminya, lalu suaminya membayar berupa 1.000 dirham untuk mahar istrinya, tetapi di dalamnya terdapat harga untuk membayar budak tersebut. Dalam Al-10, Kitab Indo Fiqih Islam edisi terjemahan oleh Imam Syafi'i, terjemahan Fuad Syaifuddin Nur, Imam Syafi'i menerangkan terkait hal ini. Dia berkata, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki dengan mahar berupa sesuatu yang tidak dapat dijadikan upah, jul, seperti ketika seseorang berkata, saya nikahkan Anda dengan mahar bahwa Anda harus menyerahkan kepada saya budak saya yang melarikan diri. Atau dia berkata, saya nikahkan Anda dengan mahar bahwa Anda harus menyerahkan kepada saya unta milik saya yang melarikan diri. Jika itu yang terjadi, maka semua syarat itu hukumnya tidak boleh, tetapi pernikahan yang dilakukan itu tetap sah, dan si istri berhak menerima mahar yang wajar baginya. Syarat mahar dalam Islam disebutkan dalam buku Hukum Hafalan Al-Quran dan Hadis Akik sebagai mahar nikah oleh Muhammad Jafar. Berikut beberapa syarat mahar dalam Islam yang perlu dipahami Muslim. Harta benda yang berharga, barangnya suci dan bermanfaat, bukan barang ghasab atau milik orang lain tanpa izin, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Macam-macam mahar dalam Islam merujuk pada sumber yang sama. Mahar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Pertama, mahar musamma. Mahar musamma merupakan mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar serta besarnya saat akad nikah. Mahar ini harus diberikan secara penuh jika telah bercampur, bersenggama, atau salah satu dari suami istri meninggal. Kemudian, mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami dan istri telah bercampur, tetapi ternyata pernikahannya rusak karena sebab tertentu. Misalnya, istri mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari suami lamanya. Namun, jika istri dicerai sebelum bercampur, maka suami hanya wajib membayar setengah mahar. Kedua, mahar mitsil. Mahar ini adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun sesudah pernikahan. Mahar mitsil diukur sesuai mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengikat status sosial, kecantikan, dan lain sebagainya. Mahar sejenis ini jumlahnya mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita, bibi, bude, anak perempuan bibi, bude. Jika tidak ada, maka mitsil itu bisa berdasarkan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Pada akhirnya, mahar bukanlah tentang mahal atau murah, tetapi tentang kehalalan, kepantasan, dan keberkahan. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya menjadi ibadah justru berubah menjadi beban, syarat yang memberatkan, atau bahkan melanggar syariat. Semoga Allah membimbing kita untuk menyiapkan pernikahan yang sederhana, sah, dan penuh berkah. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu mahar seperti apa yang paling ideal dalam pernikahan Islami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.